Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat Cah Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini? Saya mendoakan minggu ini hidup Anda penuh ceria dan penuh kebahagiaan bersama orang-orang tercinta yang ada di sekitar Anda. Hari Minggu adalah hari yang biasanya digunakan oleh banyak orang untuk berkumpul bersama keluarganya, bersama orang-orang yang tercinta. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, atau bisa pasangan juga. Apalagi yang liburnya hanya hari Minggu. Biasanya hari Minggu digunakan untuk membuat suasana menjadi refresh, berkumpul bersama orang-orang yang dicintai. Hari Minggu ini, tadi pagi saya bermain sama Ami dan Ira gitu ya. Saya bermain basket di luar, bermain sepeda. Tadi mulai jam berapa ya? Dari jam 5:30 mungkin, jam 5, jam 5:30 sampai jam 8. Jam 8 saya ngecek sawah gitu ya, ngecek sawah dulu untuk melihat progres. Kemudian 9:30 saya memberikan kelas riset AMC. Jadi saya memberikan kesempatan karena tidak bisa bertemu langsung gitu ya, jadi risetnya bisa melalui online menggunakan fasilitas yang ada di online. Bisa yang saya gunakan tadi adalah Google Meet. Dalam satu sesi riset saya membatasi ada 5 peserta. Supaya apa? Supaya mengulangnya bagus gitu. Bahkan untuk yang reguler pun sekarang saya buat satu persatu secara online, karena kalau saya buat rame secara online nanti bertanyanya bisa lama, kemudian antar peserta jadi tidak bisa saling bersautan, itu jadi suaranya jadi tidak jelas. Karena saya memang buat MC itu adalah untuk interaktif, jadi kalau di kelas langsung di hotel selama ini saya selalu interaktif, jadi saya selalu bertanya dan menjawab. Jadi bukan satu arah. Jadi kenapa? Tujuan MC adalah untuk mengubah isi pikiran manusia, sehingga saya perlu bertanya, perlu interaktif kepada peserta supaya saya tahu apa isi di pikirannya. Dan itulah cara saya dalam mengajar, memberikan kelas MC. Saya lebih prefer untuk berinteraksi daripada sekedar menyampaikan slide di layar atau menyampaikan PowerPoint gitu ya. Bahkan saya pernah dengar, siapa yang bicara ya, itu dari luar, bahwa orang yang suka menggunakan, atau mungkin tokoh di nasional ya, orang yang suka hanya menggunakan PowerPoint itu berarti dia tidak punya power dan tidak punya poin, sehingga dia menggunakan PowerPoint. Ya bisa, boleh dibilang seperti itu. Artinya ketika ada seorang yang mengajar hanya berfokus sama PowerPoint-nya, itu berarti dia memang tidak ada power untuk menarik minat audiens, peserta, dan dia tidak punya poin-poin yang harus sudah sampaikan karena poinnya sudah ada di PowerPoint-nya. Dan biasanya PowerPoint-nya isinya panjang jelimet. Tapi kalau di kelas MC yang di hotel biasanya saya pakai PowerPoint, tapi saya banyak menjelaskan lewat saya dan lewat tulisan yang saya buat di whiteboard. Sama juga dengan ketika online, saya pakai PowerPoint, tapi PowerPoint-nya saya tulis langsung saat itu, sehingga itu juga membuat peserta lebih mudah memahami AMC. Kenapa? Karena AMC adalah sebuah metode, sebuah ilmu yang sebetulnya bukan baru, tapi selama ini seolah disembunyikan dan bahkan tidak ada orang yang berani menyampaikan, karena itu ada ilmu rahasia. Sehingga saya perlu memberikan pemahaman dengan benar dan jelas. Sekali lagi, karena selama ini dari kecil sampai sekarang kita diberikan ilmu yang salah tentang hidup. Jujur, saya pun juga mengalami waktu dulu. Artinya saya mengalami bahwa ternyata salah, dan begitu saya meramu MC, akhirnya saya obati seperti ini, yang setelah dicoba ternyata hasilnya bagus gitu. Berarti saya bilang ini yang benar. Nah, kesalahan itu yang sudah lama membekas di kepala, itu yang perlu effort gitu ya, perlu usaha untuk
menghantam, usaha untuk mendobrak, usaha untuk menembus kesalahan itu. Dan itu harus berani dengan mengakui kesalahan. Tapi kalau anggap ilmunya benar, lalu ngotot dengan kebenarannya padahal hidupnya salah, itu namanya aneh kan? Hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, hidupnya tidak punya apa-apa, tapi ngotot bahwa apa yang dia pahami benar. Itu namanya, saya lucu dengan kadang orang seperti itu gitu ya. Ya itulah manusia, kadang tidak mau terima kalau disalahkan. Tadi ketika di kelas riset, saya ada dari mana tadi ya? Ada yang dari NTB, ada yang dari Jakarta juga. Tadi ada cerita seorang peserta yang perempuan, dia anak, dia cerita bahwa masih kuliah mungkin ya, dia cerita bahwa dia berhasil mentelepati bapaknya untuk menaikkan uang saku. Nah ini bahayanya kalau anak-anak masih usia remaja belajar AMC. Apa? Mentelepati bapaknya, mentelepati gurunya, mentelepati apapun. Bahkan dia juga cerita bahwa dia mentelepati dosennya gitu ya supaya bagus. Dan ada lagi, dia mencoba menggunakan AMC untuk menggeser hujan, membuat hujannya tidak jadi, dan itu terjadi. Apakah itu aneh? Sebetulnya tidak. Semua orang punya kemampuan yang sama untuk geser hujan, atau untuk mempengaruhi orang, telepati, atau mengubah apapun. Semua orang punya potensi yang sama. Tapi banyak orang tidak mau menyadarinya. Banyak orang tidak mau menerima kebenaran ini. Ngotot dengan pemahamannya selama ini salah. Misalnya, anggap bahwa semuanya itu adalah butuh kerja keras, semuanya butuh puasa dulu, butuh ritual, tidak mungkin bisa kalau tidak pakai ritual. Lalu membatasi semua impiannya, mana mungkin bisa dapat uang dengan mudah. Nah itu kan batasan-batasan sendiri yang dibuat di pikiran Anda sendiri. Itu dibuat karena dulu pernah diajari mungkin dari SD, dari SMP gitu ya. Kamu harus ada usaha keras supaya dapat, harus ini, harus itu, sehingga itu masuk ke dalam pikiran kita. Saya juga sama dulu seperti itu. Saya juga sama mengalami fase seperti itu, dan ketika saya menyadari bahwa ternyata pemrograman pikiran sama dengan pemrograman komputer yang saya pelajari, lalu saya terapkan itu, dan ternyata ya semua yang saya pelajari salah gitu ya. Dan saya menyadari kalau itu salah, dan saya mau terima kalau itu salah. Jadi saya tidak ngotot bahwa yang dulu itu benar, karena saya tahu hidup saya dulu tidak enak gitu, dan itu salah. Makanya kunci keberhasilan hidup adalah berani mengakui kesalahan, berani menerima bahwa selama ini salah. Jadi jangan mencari salahnya siapa, salahnya orang, salahnya siapa, bahkan salahnya Tuhan. Itu sebuah kesalahan. Akuilah bahwa semua adalah hasil dari keinginan Anda sendiri. Sudah, stop. Tidak usah mencari anaknya yang salah, ibunya yang salah, tetangganya yang salah, takdir yang salah, Tuhan yang salah. Sudah, tidak usah membuat argumen seperti itu, tidak usah membela diri bahwa Anda yang benar. Kalau hidup Anda salah, itu sudah pasti Anda yang salah. Ini sebuah kesatria gitu ya, itu yang disebut dengan sifat kesatria, berani mengakui bahwa dirinya salah, berani mengakui bahwa ilmunya salah, berani mengakui bahwa semua pemahamannya salah. Itu kalau hidup Anda salah, tidak enak ya. Oke, selamat hari Minggu, tapi sudah malam, berarti siap-siap untuk hari Senin. Hari Senin itu hari yang menggairahkan sebetulnya kalau Anda berpikirnya benar. Selamat istirahat, selamat mimpi yang indah, dan izinkan diri Anda untuk istirahat untuk hari besok yang lebih bahagia lagi. Salam dari saya. Assalamualaikum. Firman Pratama.